Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya tentang Pascal, yakni mempelajari tentang array ya, array satu dimensi ya, satu dimensi. Contohnya namanya ya bebas sih nama untuk programnya. Nah, sebelum begin end, kita deklarasikan suatu variabel. Ya. Nah, cara deklarasinya, jadi untuk array satu dimensi, dia mirip seperti tabel ya. Jadi array ini adalah ya, array di sini, oke, kumpulan dari suatu. Oke ya, ini array merupakan ya kita pahami dulu definisinya ya. Array merupakan sekumpulan nilai ya yang memiliki tipe data yang sama ya. Oke, seperti ini. Contoh ya, misalkan kita hendak membuat suatu variabel ya, misalkan bertipe integer, ada 3 misalkan ya, A, B, dan C bertipe integer seperti ini. Bagaimana kalau sekarang variabelnya tersebut ada 7 misalkan atau mungkin ada 5, tambahkan lagi D dan E ya. Ada 6 tambahkan F gitu ya. Kalau sekarang variabelnya ada 100 variabel atau mungkin 2000 ya, 3000 variabel, sangat banyak ya. Oke, itu bagaimana ya? Misalkan untuk jumlah data pengguna Telkomsel misalkan ya, sekian belasan juta, bahkan puluhan juta mungkin ya. Nah, kita butuh suatu cara ya. Salah satu caranya ya, kita bisa membuatkan suatu tabel ya. Kenapa perlu tabel? Karena pada tabel tersebut nanti kita bisa imbuhkan ya, tambahkan atau sertakan posisinya ya. Ada indeks atau penomoran ya, penomoran. Nah, indeks ini berfungsi untuk mempermudah ya, daripada kita menghafal variabel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya, apalagi variabelnya ada ratusan juta misalkan ya. Nah, itu agak sedikit membuat kebingungan ya. Nah, salah satu caranya bisa kita bikin suatu namanya adalah array atau larik ya atau tabel. Nah, array di sini ada yang satu dimensi, ada yang dua dimensi, tiga dimensi, dan lain sebagainya. Oke. Nah, array di sini dia berkaitan terutama pada probabilitas mungkin ya, atau mungkin statistika. Ya, ini bisa menghitung nilai rata-rata ya, melakukan pencarian data terutama misalkan data dengan ID atau mungkin dengan kata kunci tertentu ya, adakah di sistem ya. Nah, ketika sudah punya data seperti ini ya, oke, nah maka kita bisa melakukan berbagai algoritma pencarian, baik sekuensial ya atau mungkin binary atau mungkin ada algoritma Kruskal ya, Dijkstra berkaitan dengan graf ya, atau mungkin istilah yang baru ini ada A-star ya, atau mungkin pencarian dengan metode yang lain. Selain pencarian juga ada pengurutan ya. Jadi gunanya array di sini dia banyak ya, dan array sendiri ya akan dikategorikan menjadi dua ya minimal ya. Ada array yang statik dan ada array yang bisa bersifat dinamik. Array yang bisa bersifat dinamik ya harus kita bikin dulu ya, dari harus kita modelkan, definisikan ya. Oke, akan kita sebut dengan istilahnya adalah linked list ya, list yang berantai. Oke, kita fokus dulu pada array array yang statik ya. Statik artinya dia ukuran arraynya dia tetap. Oke. Misalkan 1, 2 atau 100, 10 atau
20 ya. Dan ukuran array di sini dia bernilainya positif dan tidak nol ya. Oke. Cara deklarasinya nanti diawali misalkan nama tipe datanya, misalkan suatu nama ya atau mungkin nilai ya. Nilai titik dua misalkan array ya. Array ada tulisannya dia 1 sampai 10 misalkan ya of integer. Nah, seperti ini. Oke. Jadi arraynya itu nanti ada 10 ya. Ini indeksnya, nomor pertamanya. Jadi ada nilai ke-1, nilai kedua, nilai ketiga sampai nilai ke-10 ya. Nah, nanti akan sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman C atau mungkin Python ya, apalagi PHP, Java ya. Indeksnya tidak dari satu tapi dari nol ya. Oke, hanya indeks saja yang berbeda ya. Tapi indeksnya juga penting. Kenapa? Kalau sampai ada kekeliruan bisa berakibat beberapa istilahnya itu exception ya. Eksepsi. Ada tentang indeksnya di luar batas atau mungkin ada lagi null pointer ya atau dangering pointer ya. Terjadi lompatan akses memori ke di luar perkiraan kita gitu ya. Ya, null pointer juga sih sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh ya. Misalkan deklarasinya pada nama titik dua array misalnya array satu misalkan sampai 4 ya of string. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ada string sekarang ya. Kenapa string? Karena nama kan A, B, C, D, E. Misalkan namanya adalah Iron Man, Spider-Man, ya, atau mungkin Harry Potter, ya, atau mungkin Angling Dharma, ya. Jadi untuk nama orang itu ya kita gunakan karakter A, B, C, D, E, alfabet, ya. Jadi kalau nilai angka ya, angka pun ada angka bulat, angka diskrit, atau ada angka pecahan ya, bilangan pecahan atau real ya. Atau kita sebut bilangan kontinu ya. Kalau diskrit itu bilangan bulat atau integer ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 10, 20 ya, 13, 12 ya. Itu adalah apa namanya itu bilangan bulat ya. Kalau 3,1, nah itu bilangan pecahan atau kontinu ya. 5,77 misalkan ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dan yang lain ya untuk tipe boolean ya, char, dan yang lain pun sama ya. Kita akan fokus dulu pada contoh yang nilai di sini ya. Kenapa? Dari yang untuk nilai di sini bisa kita nanti lakukan pencarian mana yang nilai maksimum, mana nilai paling tertinggi, paling terkecil ya, nilai rata-rata atau rataan nilai, atau ada nilai yang sering muncul atau frekuensinya lebih dari satu. Kita sebut dengan istilah nanti ada modus ya. Dan yang lainnya pun banyak, sangat banyak di sini. Oke. Atau mungkin bisa kita lakukan pengurutan ya pada nilai. Misalkan nilainya 75 misalkan seperti ini ya. Ada sekumpulan nilai, misalkan nilainya adalah 75632 atau satu ya. Seperti ini. Ini tidak terurut. Kalau kita urutkan ya dari kecil ke besar maka akan menjadi 1 ya, 2, 3, 5, 6 dan 7 ya. Kalau dia menurun atau descending ya, kalau menaik dia ascending, kalau menurun descending ya. Misalkan 7, 6, 5 gitu ya, 3, 2, 1 ya. Nah, algoritma untuk sorting-sorting seperti ini banyak ya. Oke, ini sorting secara ascending. Kalau di sini sorting ya diurutkan ya. Oke, pengurutan descending menurun dia. Oke. Nah, ini banyak algoritmanya ya. Ada algoritma bubble sort ya atau mungkin selection sort ya. Terus apalagi algoritma insert ya.
ada algoritma algoritma counting ya, ada quick ya, ada bucket, nah ya, dan radix ya, dan yang lain. Sangat sangat banyak ya. Oke, untuk algoritma pencarian sendiri misalkan ya, apakah ada angka 6? Ada ya. Apakah ada 8? Tidak ada. Nah, itu algoritmanya banyak ya. Untuk algoritma pencarian sendiri, misalkan pencarian ya, kita sebut dengan searching ya, searching algorithm. Misalkan ya, ini banyak. Ada sequence ya, sequence ya, ada binary ya. Nah, untuk yang lain misalkan ada sentinel ya, atau mungkin ada A star ya, ada Dijkstra ya, ada primes ya, ada Kruskal ya, dan yang lain ya. Oke. Kita akan fokus dulu satu persatu ya nanti ya di sini. Oke. Ini array di sini dia. Oke. Nah, contoh saat ini kita ingin mendeklarasikan suatu variabel nilai ya. Nilai ya titik 2 tipenya adalah array ya. Array dari 1 sampai 10 atau mungkin sampai 5 dulu ya, 5 of integer. Jadi bertipe integer semua ya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikannya ya? Kita kasih ini ya. Ini contoh materi array atau kita sebut dengan tabel boleh ya, atau mungkin lari ya. Oke. Nah, di sini kita bisa memberikan nilai. Nilai di indeks. Nah, indeks atau nomor pertama, nah, titik 2 sama dengan misalkan 100. Oke. Lalu nilai nah, di indeks kedua, titik 2 sama dengan misalkan 70 atau 79. Ini contoh ya. Nilai di indeks berikutnya yakni 3, misalkan 81 misalnya. Terus nilai di indeks keempat titik 2 sama dengan misalkan 123 ya. Lalu nilai terakhir yakni di indeks kelima, yakni misalkan nilainya adalah 90 ya, misalkan seperti ini. Oke. Jangan lupa titik koma. Nah, ini kita sudah mendeklarasikan array satu dimensi. Satu dimensi artinya dia ada titiknya seperti ini, satu. Kalau dua dimensi Pak Barja, nah maka dia contohnya ada satu variabel namanya adalah x ya, ini contoh ya. Array. Nah, ada dua dia. 1 sampai 3, di sini 1 sampai 5. Misalkan ya of integer boleh. Nah, di sini dia artinya adalah arraynya dua dimensi ya. Oke, kita kasih contoh di sini. Ini contoh array dua dimensi. Oke ya, kalau yang di atas ini adalah ini contoh array satu dimensi ya. Nah, ini apa sih membedakan? Paling sederhana kita ngelihat di sininya ya. Nah, ini ada satu. Kalau sini ada dua. Ini satu, terus ada lagi ya. Nah, ini yang kedua. Oke, jadi kita sebut dua dimensi. Tiga dimensi Pak Barja, ada ya. Tiga dimensi, empat dimensi, dan seterusnya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita hendak ya mau membuat aplikasi apa seperti itu ya. Sehingga apa namanya disesuaikan saja. Oke. Nah, dari contoh seperti ini, nah, bisa kita lakukan banyak hal ya. Contoh misalkan ingin mendeklarasikan yang pertama adalah misalkan untuk menampilkan ya, data nilai ya di indeks tertentu misalkan. Berarti kita panggil di sini Redland misalkan di sini isi data ya di nomor atau mungkin indeks ke misalkan indeks ke berapa? Kedua ya. Maka di sini kita sebut oke adalah panggil nilai di indeks kedua ya.
kalau tertentu. Kalau yang misalkan ketiga ya atau mungkin keempat, kelima, tinggal disesuaikan. Isi indeks kelima, maka di sini dia kita bilang 5 seperti ini ya. Nah, ini contoh ya. Oke. Coba kita run dulu ya sambil ini bagaimana hasilnya gitu ya. Oke. Oke, nah ini contohnya seperti ini ya. Hasilnya adalah 90 dan kurang ke atas nih ya. Sebentar ini. Nah, ya. Udah muncul tuh ya. Pertama nilainya 79, dia di indeks kedua. Benar ya? 79. Lalu di indeks kelima nilainya 90 ya. Ini untuk menampilkan data di indeks-indeks tertentu ya. Bagaimana sekarang kalau kita hendak menampilkan semuanya ya? Nah, misalkan kita kasih lagi di sini untuk menampilkan semua data nilai ya, di apa yang ada di array, maka kita beri suatu perulangan ya, baik perulangan for, while, atau repeat until ya. Kita coba menggunakan perulangan for ya. Karena perulangan maka butuh suatu variabel pencacah, penghitung nomornya. Nomor ke satu, nomor kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita sebut dengan variabelnya adalah I, J, atau K, atau mungkin yang lain ya. Karena itu kita tuliskan dulu di awal, di var di sini ya. Kita harus tuliskan, tambahkan ada suatu variabel K, misalkan ya titik dua namanya integer. Oke. Dan kita akan menggunakan misalkan for dulu ya. For k titik 2 sama dengan 1 to ya. Nah, di sini ada 5 ya. Kita bisa mengatakan di sini 5 ya. Do, begin, lalu end titik. Nah, yang awalnya kita tulis seperti ini tadi ya. Nah, misalkan kita ini kan hanya isi kelima saja. Bagaimana kalau isinya dia dari k? Maka kita ganti di sini ya. Ini bukan ke 5 tapi ke K ya. Caranya adalah K di sini kita panggil dan tambahin lagi seperti ini. Dan di sini dia bukan nilai kelima saja tapi ganti nilai ke K ya. Jadi akan diperbaharui ya nilai K1, K2, K3 dan seterusnya ya. Ini nih contoh cara pertama seperti ini ya. Kita coba cek di sini dia. Nah, maka akan ditampilkan semua ya. Dari data ke satu, oke, akan muncul ya. Nah, data indeks ke satu 100 ya, kedua 79 ya, nah, ketiga 81 dan seterusnya ya. Jadi inilah kegunaan kalau kita menggunakan array ya. Jadi kalau datanya ada 100 Pak Barja, maka tinggal kita deklarasikan ya di awal di sini ganti bukan 5 lagi tapi sampai 100 ya. Ada 1 juta, maka tulis 1 juta ya. Oke, yang penting disesuaikan dengan tipe datanya ya. Kalau tipe datanya dia maksimum hanya berapa byte, maka disesuaikan ya, ada ukurannya masing-masing. Integer 4 byte, kalau long 8 byte atau 16 byte gitu ya, seperti itu. Oke, disesuaikan. Kalau byte atau bit itu adalah ukuran ya, nanti kita akan bahas lagi. Oke. Ini untuk menampilkan data nilai di indeks tertentu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Masih gampang ya. Kalau 5 kita ganti, apakah bisa ya? Misalkan len, ya, len dari nilai. Apakah ada nggak ya seperti ini? Kita coba. Keliru, bukan len ya. Leng coba nih. Leng panjang dari nilai. Oh sama ya, berarti leng ya. Length artinya dia akan menghitung ya panjang atau ukuran ya suatu array, apakah
5 atau berapa. Di sini kan terakhir 5 ya, yang di sini nih. Nah, ini ya 5 ya. Maka dia ukuran areanya sampai 5 ya, seperti itu ya. Kalau kita dari perulangan for ya, seperti ini ya, atau mungkin for-nya mau diurut ke belakang ya, dari data kelima ya, dari keempat, 3, 2, 1 bisa seperti itu ya. Jadi mirip seperti ini dia, bisa kita lakukan apa, salin dulu ya, baris programnya. Tinggal kita ganti dari 5, di sini dia down to ya. Nah, down to 1 ya, seperti ini. Pak Barja, itu 5 bisa kita ganti dengan apa? Dengan length nilai. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada ya. Jadi ini hasilnya dia. Oke. Dari 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kalau yang sebelumnya dia 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nih. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau yang setelah itu dia dari indeksnya ya menurun 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, ini juga dari hal-hal seperti ini nanti bisa kita bikin suatu apa namanya ya, suatu sistem ya. Apakah dia dengan sistemnya antrian atau mungkin sistem tumpukan yang paling sederhana. Ya, tumpukan itu berarti kata lainnya adalah LIFO. LIFO kepanjangan dari last in, first out ya. Kalau antrian atau queue ya. Kalau tumpukan tadi stack ya. Kalau antrian ini FIFO ya, first in, first out ya. Oke, berarti LIFO artinya last in ya, terakhir di input bisa diambil paling pertama. Paling mudahnya kalau kita susun suatu buku, satu buku pertama, tumpuk buku kedua, tumpuk lagi buku ketiga, buku keempat dan seterusnya. Maka yang paling sangat mudah diambil adalah buku yang ditumpuk di akhir, di atas. Nah, itu ya kita sebut dengan last in ya, first out. Ya, terakhir yang diinput ya 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir diinput 5 ini dia paling puncak, paling atas ya, paling top ya, paling di atas. Bisa kita ambil ya, bisa kita buang, bisa kita hapus atau mungkin operasikan terlebih dahulu. Oke. Berbeda dengan kita ngantri ya. Sistem antrian, misalkan kita ngantri di suatu kasir atau mungkin di mana gitu ya, maka antrian yang akan pertama kali dieksekusi, diproses atau di apapun ya, yang paling pertama. Ya. Setelah itu antrian berikutnya. Misalkan ada data orang ngantri, orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Maka orang pertama tadi yang bisa kita proses pertama kali. Lalu berikutnya orang kedua, orang ketiga dan seterusnya seperti itu ya. Nah, oke ya, ini untuk menampilkan semua nilai ya. Kalau kita hendak menggunakan variabel atau mungkin menggunakan deklarasi apa while sama saja ya. Kita bisa menggunakan di sini k titik 2 sama dengan 1 lalu ketambahkan while do ya. Setelah itu begin and titik koma ya. While ya, while k masih kurang dari length ya, length dari nilai. Nah, maka kita bisa ini ambil ya. Maka bisa kita lakukan salin di sini ya. Jangan lupa di akhir ada tambahan k yang baru sama dengan k yang lama tambah 1 ya. Oke, seperti ini ya. Ini untuk deklarasi while ya. Oke. Yang for ada sudah, yang ini yang while ya. Nah, ini yang while ya. Kalau yang for ininya ya. For ini yang while ya. Oke. Sedangkan untuk deklarasinya apa namanya tadi yang untuk repeat until hampir mirip ya dengan yang while di sini ya. Contoh di sini kita perlu di sini k titik 2 sama dengan 1 ya. Repeat. Nah, ya. Repeat until oke ya. Di sini ada begin end titik koma ya. Oke.
Nah, maka kita tuliskan di sini tadi ya, di sini isi data ke, oke. Jangan lupa nanti ada K dengan K plus 1 ya. Yang membedakan dia until-nya ya. Until K ya lebih besar atau sama dengan length nilai ya. Nah, seperti ini dia ya. Ini ada sama dengannya ya, sorry ya, ini ada sama dengannya. Kalau ini dia tidak ada ya. Oke, seperti itu. Oke, ini yang untuk deklarasi repeat until. Nah, seperti ini dia. Oke, ya, ini yang repeat until, ini yang length ya. Oke, ya. Kita kasih di sini dia keterangan misalkan untuk deklarasi perulangan secara repeat until ya. Sementara untuk yang while, nah kita kasih keterangan untuk deklarasi okay, perulangan secara apa namanya ini while do ya, while do. Okay. Nah, mana yang harus kita gunakan? Apakah kita gunakan repeat, while atau for ya? Tergantung ya, silakan. Yang mana aja bebas ya. Untuk for dan while, oke, ini dia mengeksekusi proses di sini selama masih benar. Ya. Kalau dia masih benar, masih terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya di sini? Dari K sama dengan 1 sampai 5 ya. Ini nilainya 5 ya, sampai 5. Berarti masih benar ya, kerjakan. 2 masih benar, 3, 4, 5 masih benar dia ya. Ini pun sama dia, selama ada kondisi ini masih terpenuhi ya, maka akan dieksekusi dia seperti itu ya. Sementara untuk repeat until agak sedikit berbeda ya. Oke. Nah, dia akan mengeksekusi program ini ya, baris 51 dan 52 selama kondisinya belum terpenuhi ya, kan until ya, sampai gitu ya. Oke. Kalau sudah dia lebih besar, misalkan saat K-nya bernilai 6, 6 lebih besar dari length nilai yakni 5 ya. 6 lebih besar dari 5 benar, ya, maka tidak akan dieksekusi lagi ya. Itu yang sedikit membedakan ya, tapi intinya bisa kita kerjakan dengan repeat until baik ascending ataupun descending ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk yang descending-nya sendiri, yang untuk yang apa? Ini dia ya untuk ya kita kasih tahu indeks ascending ya, menaik. Oke. Kalau indeksnya dia yang descending bagaimana? Nah, bisa kita lakukan seperti ini. Kita kasih dulu ya. Untuk indeks yang descending, maka bisa kita kerjakan di sini bukan dari satu, tapi dari length nilai dulu. Oke. Dan di sini K sama dengan K min 1 sampai ya K-nya lebih kecil. Nah, seperti itu ya. Dari berapa? Bukan length lagi, tapi dari 1 ya. Oke. Oke. Kalau sudah K-nya bernilai 0, apakah 0 kecil dari 1 terpenuhi? Sudah selesai gitu ya. Jadi sama-sama bisa, mana yang hendak dikerjakan gitu ya. Oke, coba kita tambahkan seperti ini ya dan lakukan apa namanya eksekusi ya biar tampak jelas ya. Oke, seperti ini kita kasih dulu. Oke, mana ini pun sama, urat-urat. Ada urat-urat lagi. Terus ini juga sama, kita kasih ini ya. Ini contoh seperti ini ya. Kita coba lakukan run ya dan kita cek nilainya di sini. Nah, sama-sama bisa ya di sini. Oke. Data di indeks ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini ya. Ini pun sama 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti ada yang menurun ya. Di sini 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini hasilnya dia. Dari kode program yang sudah kita susun ya, seperti ini. Oke.
Nah, untuk apa namanya, deklarasi seperti ini ya. Oke, kita awali dari pertama, untuk menampilkan di indeks tertentu, misalkan indeks ke-1, kedua, ketiga, kita bisa mendeklarasikan seperti ini dia. Oke, nah ini dia ada ya, indeks tertentu dia ada ya. Untuk menampilkan semua nilainya bisa kita lakukan dengan perulangan for ya, ini for. Nah, oke. Ini for-nya secara ascending ya, menaik ya. Atau bisa kita gunakan perulangan while. Oke. Ini ada perulangan while. Nah, ini perulangan while. Oke, sama isinya Mas ya, cuma beda sedikit implementasi ya. Oke, tapi maksudnya sama. Oke. Dan while di sini dia secara ascending indeksnya dari indeks K atau nomor K1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sedangkan untuk deklarasi repeat until, oke, deklarasi repeat until ascending juga, maka bisa kita cek seperti ini ya. Kalau ascending dia seperti ini ya, ascending dari K-nya 1, oke, maka sama dengan 1 sampai dia K-nya sudah benar ya. Nah, kalau sudah benar maka di sini akan dihentikan. Ya, baris 57, 58 ini akan dihentikan ya, dieksekusi. Oke. Sementara untuk repeat until kalau indeksnya dia menurun atau descending ya, descending, maka bisa kita di sini dia lakukan dari K nilai dulu ya. Jadi kita lakukan K nilainya mulai dari 5. Setelah dia dari 5, maka akan berkurang ya. K sama dengan K min 1. Nah, gini ya, K sama dengan K min 1. Sampai kapan? Sampai until K kurang dari 1. Nah, oke. K kurang dari 1 artinya kondisi benar sehingga dia berhenti ya. Kalau for atau while tadi ya, kalau masih benar dia kerjakan ya. Kalau sudah salah dia berhenti ya, seperti itu. For pun sama ya, yang berbeda adalah repeat ya. Repeat ini dia ya di bawah ini repeat. Repeat until di sini ya dikerjakan selama masih salah ya. Masih tidak terpenuhi kondisi-kondisinya ya. Kalau sudah terpenuhi maka berhenti, yaitu perbedaannya. Oke ya. Nah, selain untuk mendeklarasikan apa namanya, baik ascending atau descending ya, atau di indeks tertentu atau menggunakan struktur perulangan for, while atau repeat until ya. Nah, kita juga bisa melakukan di sini namanya adalah menghitung rata-rata ya. Nah, di sini bagaimana kalau hendak menghitung rata-rata ya? Untuk menghitung nilai rataan ya, oke, atau mungkin lebih familiar kata-katanya adalah rata-rata ya. Oke, padahal lebih tepat namanya adalah nilai rataan. Oke, maka sebagai berikut ya. Oke, maka kita butuh variabel yang menampung sebuah nilai tersebut ya. Dan hasilnya nanti akan kita bagi dengan jumlah nilainya. Karena sangat memungkinkan nilai yang akan dihasilkan adalah nilai apa tuh namanya tuh, nilai continue, misalkan setelah dijumlah nilainya 70 ya, 70 dibagi 5, 14 ya. Kalau misalkan nilainya 9 ya, 9 dibagi 2, nah 4,5 gitu ya. Maka karena ada koma, jadi dia pecahan ya, bukan bilangan bulat utuh ya. Kita butuh variabelnya yang untuk menampung jumlah tersebut bertipe real ya, double ya. Kita akan tambahkan di var di sini. Kita tambahkan misalkan total ya. Total tipenya adalah real ya, real. Oke. Setelah kita menambahkan total ini, nah, maka kita akan cek cek. Halo, sepertinya internet saya ada kendala ya. Oke ya.
Nah, setelah kita di baris 21 kita deklarasikan, total titik dua real, oke, maka, sebentar sebentar. Oke, maka, kita di baris berikutnya paling bawah, kita tambahkan ya, mirip seperti for tadi ya. Jadi total yang baru titik 2 sama dengan 0 ya. For for k titik 2 sama dengan 1 to length of nilai ya do. Nah, di sini ada begin end ya. Oke. Apa yang dikerjakan dia? Maka total yang baru adalah total yang sebelumnya ditambah dengan nilai di indeks ke K. Oke. Dia akan jumlahkan terus-menerus ya. Dan setelah di akhir, kita akan tambahkan di sini telan ya. Nah, di sini ada tulisannya di sini. Oke. Total nilai ya yang ada di array ya sama dengan berapa? Misalkan total ya. Bagaimana rataannya Pak Barja? Nah, di sini length ya. Oke. Sedangkan rataan nilainya sama dengan, nah, maka di sini kita tulis total dibagi dengan length of nilai ya. Nah, di sini dia. Length of nilai, cuma mungkin ada bilangan pecahannya banyak ya. Nah, kalau kemarin kita bisa tambahkan dia dengan titik 2, misalkan 0, misalkan di belakang koma ada 3 atau mungkin 2, bebas ya. Seperti itu. Kita coba dulu ya, kita coba ada yang keliru nggak ya? Nah, ini dia ya. Total nilai yang ada di array, nah, rataan nilainya 94. Ini cara bacanya adalah 4,73 ya, 0 terus ya dikali dengan ini adalah 10 eksponen ya, eksponen nilai positif 10 pangkat 2. Ya, cara bacanya. 10 pangkat 2 berarti 100. Berarti ini adalah 473 totalnya ya. Oke, kita di belakang koma sama kita akan hapus dulu ya. Kita akan hapus. Total di sini titik 20, titik 20 ya. Kita cek berarti 473 dia harusnya nanti nilainya ya. Nah, ini ya 473 dibagi 5 ya. Nah, hasilnya akan 94,60 ya, seperti itu. Oke. Nah, ini dia hasil menghitung rata-rata ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan semua ini 100 tambah 79, 81 tambah 123 tambah 90, hasilnya adalah 473 ya, total nilai semuanya. Kalau kita rata-rata, maka tinggal dibagi dengan jumlah banyaknya data tersebut. Ada 5 berarti. Jadi 473 dibagi 5, hasilnya seperti ini dia ya. 94,60 ya. Seperti ini. Oke. Nah, nilai rataan di sini ya kita deklarasikan dengan menggunakan struktur deklarasi dari for ya. Nah, di sini dia ya. Kita gunakan for ya. For K dari 1 sampai 5, jadi ditambah ya, 0 ditambah dengan nilai pertama. Oke. Setelah itu ditambah lagi nilai kedua, ya, tambah. Ditambah nilai ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, untuk array seperti ini dia ya. Jadi banyak masih yang bisa kita lakukan ya. Apakah misalkan menghitung rataan dengan menggunakan perulangan while juga bisa ya. Dengan menggunakan perulangan repeat until pun bisa ya. Kalau kita mau gunakan repeat until juga sama ya, seperti yang tadi. Jadi kalau kita gunakan while misalkan contoh dulu ya. Berarti di sini ada K titik 2 sama dengan 1.
ya, terus totalnya harus kita set dulu dari nol ya, nol. Nah, oke, di sini kita tulis while k kurang dari 5 atau kita sebut dengan length ya, length dari nilai. Oke, do. Di sini ada begin end ya, titik koma ya. Tinggal kita tuliskan ini ya, total sama dengan. Nah, kita tuliskan ini dia di sini. Oke, kita tuliskan ini. Jangan lupa ya, K yang baru titik 2 sama dengan K tambah 1. Ini untuk yang while ya. Sama ya. Antara for dan while di sini sama. Tidak ada yang berbeda ya. Ini for ya. Oke. For K titik 2 sama dengan 1 sampai 5 katanya. Apa yang dikerjakan? Maka dia akan mengerjakan total yang baru ya, total yang baru, oke, adalah total yang sebelumnya ya ditambah dengan nilai K. Oke, cara bacanya seperti ini ya. Di sebelah kiri yang saya blok ini ya, yang saya blok, oke. Dia berarti nilai yang baru ya. Ini nilai variabel yang baru. Nilai atau variabel total yang baru diisi dari variabel total yang sebelumnya ya, ditambahkan dengan nilai ke indeks K. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita mau menggunakan strukturnya while masih sama ya, masih sama. Tinggal kita ubah menjadi while dan urutannya seperti ini ya. Tetap ada tulisan total sama dengan 0 ya. Lalu K sama dengan 1 ya. Dan while K kurang dari length ya. Do begin total sama dengan total tambah nilai. Sama ya di sini ya. Oke. Pak Barja, kalau kita ubah dengan descending bagaimana? Tetap sama maksudnya, tidak ada yang berbeda ya. Jadi misalkan kita hendak mau menggunakan ini yang descending ya, misalkan descending. Oke, total dari 0. Nah, K-nya kita ubah dulu ya. Nah, K-nya berubah dari ini ya. K length nilai, oke, down to 1. Nah, sama aja kan ya? Oke, tidak ada yang berbeda ya, hanya berubah urutannya ya. Antara for yang di atas atau dengan yang ini yang saya blok dari 90 sampai baris 94 itu sama maksudnya dengan yang ada di sini ya, sama. Oke. Hanya untuk menjumlahkan dia ya. Oke, paham ya? Yang while pun sama di sini ya. Kalau hendak dilakukan dari indeks yang awal ya, seperti ini ya. Tapi kalau indeksnya ingin menurun, dibuatnya menurun, bagaimana? Nah, tinggal kita ganti di sini dia menjadi nah, K mulai dari length nilai. Oke, di sini bukan kurang ya, tapi besar dari 1 ya, atau dari 0 ya. Berarti 1 ya. Kalau dari 1 gimana Pak Kerja? Berarti ini 1 tambahkan sama dengan ya. Nah, di sini jangan plus tapi min ya. Bedanya seperti itu dia. Oke. Jadi yang secara ascending itu yang paling atas, ini secara ascending ya. Kalau untuk yang secara descending yang di bawahnya, yang berikutnya ini. Intinya sama, masih mengerjakan proses yang sama. Cuma kita menjumlahkannya, misalkan ada 5 data, kita jumlahkan dulu, tambahkan, 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 tambahkan ya. Oke, kita berawal dari yang paling akhir, tambahkan dulu, tambahkan, 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 tambahkan. Sama ya intinya seperti itu. Ya, seperti itu dia. Oke, jadi masih sama ya, bisa seperti itu. Oke. Kalau sekarang kita hendak ubah urutannya ya, atau mungkin silakan disimak dulu ya. Saya hendak ngambil air minum dulu ya.
Oke ya, ini yang menggunakan while ya. Kalau kita mau hendak menggunakan apa namanya, apa ya, repeat until, maka bisa kita salin dulu yang ini ya. Bisa kita salin. Oke. Nah ini while-nya kita ganti, ya. Kita ganti di sini dia repeat. Oke. Di sini ada until. Nah gini ya. Until berarti dia K lebih besar, oke, dari length of nilai. Seperti ini dia. Ini kurang satu lagi. Ya, sama nih ya. Kalau dia mau yang dari kecil, bagaimana? Oke, dari indeksnya dari paling atas misalkan bisa kita lakukan copy paste. Maaf, ininya bukan di sini ya, until-nya di bawahnya. Nah, gini ya. Ini bisa kita mirip seperti ini. Oke. K dari satu kita ubah ya, berarti ini bukan dari satu, tapi dari length of nilai ya. Length of nilai, nanti K-nya K min 1, oke, sampai K-nya lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Oke ya, kita coba sekarang kalau total sama dengan total plus nilai K, kita cek dulu K min 1 sudah ya. Ini yang paling penting ya. Berkurang dia, ini yang bertambah gitu ya. Terus ini berkurang, bertambah, oke sama semua ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan compile dan run. Eksekusinya bagaimana nih? 373, ada yang belum kesimpan berarti ini ya. 100, oh 100 belum kesimpan, berarti ini dihapus. Nah ini ya, oke, sama dengan yang dihapus. Kita cek harusnya adalah tadi 473. Nah ini ya, 473, dan ini nilainya ya 94,6 ya. Oke. Nah inilah ya untuk materi apa, kajian pertama array ya. Di array ini sangat luas ya, sama seperti materi tentang perulangan ya. Bahkan metode pun sama. Ya, ada metode fungsi rekursif ya, prosedur rekursif ya, atau mungkin yang lain juga sama ya. Saat ini kita mempelajari dulu ya deklarasi array di sini, dan menghitung rataan dengan semua varian atau mungkin semua jenis perulangan ya, mau strukturnya for, while, atau mungkin yang lainnya. Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang bisa dipahami ini ya. Dari yang pertama ini panjang ternyata ya. Dari yang kita contoh ada seperti ini ya. Array adalah sekumpulan nilai yang memiliki tipe data yang sama ya. Oke, nilai yang di sini pun tipe datanya kita isi dulu dengan tipe data yang masih primitif, dengan yang masih awal, basic ya. Integer, array ya, sorry, integer, char, boolean, string ya, seperti itu. Oke, nanti juga akan berkaitan ya, minggu depan kita akan bahas tentang searching algoritma dan sorting algoritma. Sortingnya banyak ya. Oke, ini tidak hanya yang sorting ascending, ini contoh ya. Oke, ada sorting yang diurutkan ke atas, ada yang diurutkan ke bawah gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini yang akan kita pelajari nanti. Bahkan untuk dua dimensi ada berkaitan dengan matriks ya. Matriks satu dimensi ya, matriks dua dimensi seperti itu. Kalau dua dimensi penjumlahan dan pengurangan atau perkalian skalar masih mudah. Tapi kalau misalkan sudah perkalian dengan matriks dan matriks, nah itu lebih banyak lagi. Minimal ada satu proses yang melibatkan komputasi tinggi karena melibatkan 3 perulangan ya. Oke.
Sementara kalau kita gunakan metode Knut Morris ya, bisa kita lakukan pemangkasan, hanya saja untuk operasinya agak sedikit kompleks ya, tapi lebih simple ya, lebih rendah biaya konsumsi memorinya. Oke, ini contohnya seperti ini dia ya dari baris 16. Oke, kita deklarasi arraynya. Ini deklarasi array, butuh variabel pencacah, terus ada suatu total di sini ya, total real. Oke. Terus kita contoh untuk mengisi ya, memberikan nilai assignment pada arraynya di indeks ke 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu contohnya. Oke. Untuk menampilkan di indeks tertentu, nah kita bisa langsung menggunakan di sini perwakilan nilai di indeks kedua misalkan ya, atau mungkin kelima. Oke. Untuk menampilkan semua data nilai, K sama dengan satu toLength nilai do misalkan seperti ini. Bisa seperti ini dia ya. Kalau misalkan untuk mendeklarasi perulangan secara while do, bisa kita kerjakan seperti ini dia ya. Oke. Nah, ini dia ya. Untuk perulangan secara repeat until masih banyak juga caranya ya. Sangat-sangat banyak di sini ya. Banyak caranya. Oke. Ternyata kalau kita sampai di perulangan apa namanya yang menyusun total atau mungkin nilai rataan, ini ternyata baris kode program kita sudah mencapai berapa? 100 ya baris 133 ya. Oke ya, 133 baris kode program di hari ini ya. Oke, tapi mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya konsep yang bermanfaat ya. Nah, yang penting di array di Pascal ini dia indeks mulai dari satu ya. Sedangkan untuk bahasa PHP, C atau Android atau Java ya, atau bahasa pemrograman Python apalagi ya, itu mulai dari 0 indeksnya ya. Misalkan ada 5, maka indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau di Pascal kan indeksnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Hanya berbeda seperti itu dia. Tapi tetap kita akan nanti buktikan ya, dan kita akan kasih contoh-contoh ya, bahkan kefleksibelan bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Oke, banyak ya beberapa kelebihan, keunggulan, bahkan ada juga kekurangannya seperti itu. Oke. Misalkan kekurangannya adalah boros memori ya, atau mungkin komputasinya tinggi dan lain sebagainya. Oke. Nah, di hari ini mungkin bisa kita apa namanya pahami, pelajari ini dulu ya. Mudah-mudahan di minggu depan kita lanjut lagi materi-materi ya yang berkaitan dengan array ya, baik itu algoritma-algoritma yang hendak kita susun atau mungkin eh, review-review yang masih berkaitan dengan materi saat ini ya. Bahkan bagaimana kalau array di sini kita bungkus dalam suatu prosedur atau mungkin dalam suatu fungsi, masih sama seperti itu ya. Oke, tetap semangat ya. Kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.